Di sini mungkin kita semua tahu apa arti dari broken home, atau mungkin beberapa dari kalian bahkan udah familiar sama kata-kata broken home. Ketika mungkin keluarga kita atau satu-satunya rumah yang kita punya harus disudahkan karena berbagai alasan yang kita nggak bisa kendaliin. Dan mungkin broken home ini sedikit banyak terjadi di antara kita atau bahkan di sekeliling kita, atau mungkin terjadi pada orang tua kita sendiri. Broken home ketika rumah yang kita punya udah nggak bisa ditinggalin, ketika satu-satunya tempat kita buat kembali sudah hilang, dan salah satu sumber kebahagiaannya yang kita punya udah nggak kayak dulu lagi. Mungkin untuk anak-anak broken home di luar sana paham sama apa yang kita maksud, gimana keadaan broken home itu mempengaruhi banget kehidupan kita. Ketika orang tua kita nggak bersama-sama lagi, mereka harus membuka lembaran baru dan akhirnya memaksa kita untuk mempunyai adik baru, bapak baru, ibu baru, atau mungkin kakak baru. Dan mungkin di antara kalian anak-anak broken home yang bisa melalui ini semua dengan lancar, atau bilang kalau kalian baik-baik saja. Video ini yang bakal membuka pandangan kalian semua. Ketika seseorang anak mengalami broken home, kita menjadi berbeda daripada anak-anak yang lain. Harus melalui proses yang berbeda dan harus memilih salah satu dari orang tua kita, antara ibu kita atau bapak kita. Dan kita harus merelakan untuk meninggalkan salah satu orang tua kita karena tidak bisa tinggal bersama lagi. Gak sedikit dampak yang bisa dirasain oleh seorang anak akibat broken home. Dikutip dari web Alodo, dampak psikis yang bisa dirasain seorang anak adalah masalah emosional, gangguan perilaku seperti mood swing atau gangguan mental yang mengarah ke depresi. Semua ini bisa dirasakan akibat kekecewaan atau harapan anak yang tidak bertemu dengan realita dinamika kehidupan. Mungkin dari dampak-dampak tersebut itu bisa menjadi hambatan untuk kita atau beberapa setback yang harus kita temuin sebagai anak broken home. Bahkan dari kita mungkin menggunakan beberapa pelarian yang berujung negatif, mencari approval dari orang-orang yang salah, menurun dari segi performa akademik, atau bahkan terjerumus ke perkumpulan orang-orang yang salah. Akan tetapi, apakah seperti itu kita ingin dilihat sebagai anak broken home? Sebagai produk yang gagal? Atau sebagai anak yang tidak bertanggung jawab? Apakah kita ingin menggunakan alasan broken home sebagai excuse untuk kita berperilaku negatif dan menjadi gagal di kehidupan kita? Ayo bersama-sama kita buktikan bahwa broken home doesn't mean broken kids. Ayo kita bangkit dan menunjukkan bahwa peluang kita untuk berhasil tidak lebih rendah dibanding anak-anak yang lain. Sebelumnya mungkin kita melihat dari perspektif yang berbeda. Artinya kita harus mengubah mindset kita sebagai anak broken home bahwa terdapat pula dampak positif yang bisa kita ambil dari broken home yang kita alami. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi semua masalah-masalah kita. Kita juga memiliki mental yang kuat, dan kita sudah mengetahui bahwa kehidupan mungkin tidak sesuai dengan realita kita atau ekspektasi yang kita harapkan. Dan mungkin sebagai anak yang broken home, kita bisa menjadi lebih mandiri dan tidak mengandalkan orang tua kita sendiri dalam menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan yang paling penting, sebagai anak broken home yang mungkin memiliki kecewaan, kita ubah mindset kita untuk memiliki motivasi yang berangkat dari kekecewaan, untuk memiliki masa depan yang lebih baik untuk keturunan kita nanti. Ayo, kita bangkit sebagai anak broken home dan kita tunjukkan bahwa kita tidak bersembunyi di balik alasan untuk tidak menjadi lebih baik.
kita tunjukkan sebagai anak broken home, kita bisa menghadapi realita dan juga bisa bersaing dengan anak-anak lain di luar sana. Mungkin sekian video yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi yang ingin kita katakan, broken home It's not broken kids.